Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, selamat siang. Kali ini kita kembali dalam kajian umum aturan pemilu atau kita singkat KUHAP. KUHAP ini sudah masuk pada edisi kelima, di mana ini adalah merupakan kajian aturan kepemiluan yang kita upayakan disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui apa yang bisa dilakukan Bawaslu selama tahapan pemilu untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Nah, di samping saya sudah hadir Bu Gianinda. Kalau kita lebih akrab biasanya kita panggilnya Mbak Gigi. Mbak Gigi ini adalah seorang analis Gigi, masyarakat itu sebetulnya banyak menyaksikan dugaan pelanggaran begitu. Cuman mereka atau publik tidak dapat mengidentifikasi apakah ini termasuk pelanggaran atau bukan. Terus kemudian bagaimana mekanisme cara melaporkan pelanggaran itu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berusaha menginformasikan kepada publik untuk kemudian di saat nanti pemilu publik memiliki pemahaman mekanismenya harusnya seperti ini begitu. Maka sekitar 30 menit atau 1 jam ke depan kita coba berdiskusi terkait dengan bagaimana sih sebetulnya apa itu pelanggaran pemilu, apa jenisnya apa saja, terus kemudian bagaimana dia cara melakukan pelaporan. Kita mungkin langsung ke dialog saja Bu Gigi. Saya sudah memperkenalkan tadi, nampaknya tidak perlu lagi kemudian memperkenalkan diri, nanti sambil berjalan, sambil menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama Bu Gigi. Sebetulnya pelanggaran pemilu dan pemilihan itu apa sih? Jadi, halo semuanya sahabat Bawaslu. Menyapa. Mas Irwan sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya sebetulnya agak tegang ini Bu Gigi. Ini suatu kehormatan ya, saya bisa juga berbincang-bincang dan berdiskusi gitu di Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Khususnya kita akan discuss terkait dengan penanganan pelanggaran, mengenal lebih dekat itu apa penanganan pelanggaran, tapi dari perspektif masyarakat. Nah, sebelum kita kenal penanganan pelanggaran, kita perlu beritahu atau sosialisasikan bahwa Bawaslu itu sendiri punya tugas dan wewenang. Di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 ada tugas dan wewenang Bawaslu di pasal 93 dan pasal 94. Nah, tugas Bawaslu tersebut dan wewenangnya salah satunya adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan penyelesaian sengketa, selain mengawas setiap tahapan penyelenggara pemilu. Kemudian Bawaslu juga punya tugas untuk melakukan pengawasan terkait dengan tindak lanjut putusan, keputusan, rekomendasi. Untuk wewenang, kalau kita bicara wewenang, Bawaslu itu punya wewenang menerima laporan, mengkaji laporan ini dalam bentuk memutus, kemudian mengklarifikasi, melakukan hal-hal terkait dengan pelanggaran. Kemudian bisa bersengketa dalam konteks itu adjudikasi atau bersidang. Jadi kita punya majelis pemeriksa seperti hakim ya di pengadilan, tapi konteksnya adalah terkait dengan pelanggaran atau penyelesaian sengketa proses. Nah, itu sekilas ya bahwa Bawaslu itu punya tugas dan wewenang. Itu Badan Pengawas Pemilu. Selain pengawasan, kita juga punya tadi yang saya jabarkan wewenang tersebut. Kemudian kita berangkat dari tugas tersebut, ada tadi pencegahan dan penindakan pelanggaran. Sekarang kita tanya, apa itu pelanggaran gitu kan? Nah, di Undang-Undang Pemilu dan di Peraturan Bawaslu, Perbawaslu 7 itu di 7 2022 disampaikan bahwa tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh secara atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kan konteksnya banyak ya pelanggaran
pelanggaran kategorinya pelanggaran pemilu apa-apa saja gitu kan Mas ya. Nah, satu hal juga yang difahami dari dari pelanggaran tersebut, jadi ada sumber kita berangkat dari pelanggaran tersebut, Yes, pengertian yes. pelanggaran, tentu masyarakat pengen tahu. Nah, kalau kami menemukan pelanggaran, terus kami bisa apa? Atau Bawaslu tuh ngapain kerjanya? Nah, pelanggaran itu karena kita punya tugas menangani pelanggaran, sumber dari penanganan pelanggaran itu ada dua, laporan dan temuan. Oke. Nah, pasti Mas Irwan udah paham banget lah kalau untuk temuan. Kalau temuan itu merupakan hasil pengawasan aktif. Jadi kalau kita ke lapangan, kalau kita lakukan pengawasan, kalau sekarang itu tahapannya apa ya Mas ya? Pengawasan daftar pemilih Daftar pemilih misalkan. berkelanjutan misalkan PPDB. Walaupun sebenarnya dalam konteks tahapan yang secara gongnya itu nanti 2028 ya. Tapi kan sebenarnya ada tahapan yang sebelum tahapan itu sendiri yang sedang kita juga awasi. Nah, dalam konteks ini kita akan melakukan pengawasan terus kemudian pengawas itu kan dibekali alat kerja berupa Form A. Nah, Form A ini teman-teman, Form A merupakan alat kerja Bawaslu ya untuk mencatat hasil pengawasan maupun jika ada dugaan pelanggaran. Nah, berkaca pada tadi sumber, terus kemudian kita bilang adanya temuan. Nah, temuan itu laporan hasil pengawasan aktif. Dari Form A, laporan hasil pengawasan, jika ditemukan dugaan pelanggaran, selanjutnya nanti akan diproses melalui pleno pengkajian untuk menentukan apakah ini ada dugaan pelanggarannya dan apakah ini diproses. Nah, itu yang sumber pertama, temuan. Yang kedua, laporan. Nah, laporan ini yang sebenarnya bisa dan harus dilakukan oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakat kita minta aktif untuk melakukan pengawasan, melaporkan adanya dugaan-dugaan pelanggaran. Nah, laporan ini sumbernya dari warga negara Indonesia, pemantau pemilu, terus kemudian peserta pemilu itu sendiri. Jadi yang berhak menjadi pelapor itu gitu kan ya, pemantau warga negara Indonesia yang punya hak pilih, kemudian dan peserta pemilu itu sendiri. Nah, untuk laporan itu sendiri ya laporan disampaikannya ke kantor Bawaslu gitu. Nah, itu kan tadi penjelasan tentang sebetulnya apa sih pelanggaran pemilu itu, ya sumbernya ada dua berarti ya. Ada temuan dan juga ada laporan. Kalau temuan itu hasil pengawasan pengawas. Hasil pengawasan aktif pengawas yang mengandung dugaan pelanggaran ya. Yang mengandung dugaan pelanggaran. Termasuk berarti pengawas sampai tingkat jajaran paling bawah. Betul. Jadi kalau pada saat tidak tahapan ini berarti kan pengawas Bawaslu secara kelembagaan yang permanen itu kan hanya sampai tingkat kabupaten kota. Tapi ketika sudah memasuki tahapan, nanti kan Bawaslu akan membentuk jajaran ad hoc di bawahnya. Ada kecamatan, ada kelurahan, ada kelurahan atau desa, bahkan di lapangan juga gitu ya, pengawas TPS. Nah, kalau untuk teman-teman yang berada di ad hoc itu bisa menerima laporan. Jadi kalau ada masyarakat dari tingkatan rendah pun sekalipun itu bisa melakukan penyampaian jika ditemukan dugaan pelanggaran. Nah, sistemnya itu koordinasi Mas. Jadi kalau misalkan tidak semua pelanggaran itu bisa ditangani oleh teman-teman di jajaran ad hoc, contohnya pidana. Kalau pidana nanti akan dilakukan koordinasi dengan kabupaten kota, misalkan di Pandeglang gitu. Nanti akan dilakukan koordinasi untuk penanganannya dilakukan di kabupaten. Oh ya, berarti memang pelanggaran itu dikategorikan kepada beberapa jenis pelanggaran. Betul, nah, sebetulnya ada berapa jenis pelanggaran dan ditangani oleh siapa saja? Jadi melanjutkan tadi dari kita udah mengenal sumber, selanjutnya kita tentu ingin tahu jenis pelanggaran. Jenis pelanggaran itu ada 4. Jenis pelanggaran administrasi, kemudian kode etik, kemudian pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya atau hukum lainnya. Nah, untuk yang pidana ini
ini pelanggaran terkait kejahatan atau tindakan yang melanggar undang-undang yang berkaitan undang-undang pemilu yang berkaitan dengan adanya sanksi pidana. Terus kemudian kalau untuk administrasi itu terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi yang terjadi pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Kalau untuk etik itu biasanya terkait dengan etik penyelenggara pemilu. Jadi ada hal-hal terkait dengan etik penyelenggara yang berkaitan dengan sumpah atau janji dari penyelenggara. Penyelenggara ini Bawaslu, KPU itu kan terkait dengan etiknya. Nah, itu termasuk kategori dari pelanggaran etik. Dan yang terakhir itu pelanggaran hukum lainnya atau peraturan perundang-undangan lainnya. Biasanya kalau kita di Bawaslu itu dikenal pelanggaran terkait dengan netralitas ASN. Jadi kalau ada ASN-ASN yang tidak netral, itu biasanya kategori masuk pada jenis pelanggaran hukum lainnya gitu. Karena akan ditembuskan ke instansi yang bersangkutan. Berarti kalau bicara pelanggaran administrasi, pelanggarannya kemungkinan hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu saja atau memang peserta pemilu juga berkemungkinan melanggar? Jadi memang kompleksitas dari penanganan pelanggaran ini juga kemungkinan ya saya sampaikan juga ya, karena antara rezim pemilu dan pemilihan harus kita akui aturannya itu sedikit berbeda. Sedikit berbeda, betul. Bukan sedikit, mungkin banyak ya ditemu. Jadi ada perbedaan. Jadi ketika kita pada tahapan pemilu dan pemilihan yang berdekatan kayak yang lalu jadi ada disorientasi regulasi gitu, tapi tetap harus kita jalani gitu ya, walaupun ada perbedaan tersebut. Nah, terkait dengan yang administrasi, apakah kemudian penyelenggara itu dilakukan oleh penyelenggara saja atau peserta pemilu juga kita bisa kenai administrasi. Nah, di beberapa kasus tahapan pemilu dan pemilihan, salah satu pemberian efek jera bagi peserta pemilu itu adalah memberikan mereka rekomendasi pelanggaran administrasi. Contohnya adalah pengurangan masa kampanye gitu. Jadi kan sebenarnya hal itu dikarenakan memang ditemukan pelanggaran kampanye oleh tim kampanye oleh Bawaslu terhadap tim kampanye salah satu peserta pemilu, atau ditemukan ternyata ada dari administratifnya misalkan dalam kampanye itu kan salah satu syarat yang harus dipenuhi itu adalah melampirkan surat izin kampanye gitu. Nah, itu ternyata tidak disampaikan. Nah, hal itu atau ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan yang dilakukan. Nah, hal itu kita bisa berikan rekomendasi administrasi. Jadi memberikan sanksi pelanggaran administrasi berupa ya pemotongan masa kampanye, terus kemudian tapi memang tidak berefek yang langsung mematikan gitu. Nah, itu yang sebenarnya nanti jadi kendala dan tantangan kita jadi Bawaslu. Kalau publik biasanya melihat penilaian publik terhadap lembaga pengawas ini yang banyak kita dengar adalah sebetulnya Bawaslu itu punya kewenangan untuk menyangsi kah apa tidak? Seperti misalnya yang sering kali terjadi pertanyaan-pertanyaan publik adalah ketika misalnya pelanggaran netralitas ASN misalkan. Saat ada ASN diduga melakukan pelanggaran, entah pintu masuknya dari temuan atau laporan, kemudian Bawaslu melakukan proses dan membuktikan bahwa memang betul itu adalah sebuah pelanggaran misalnya. Sanksi yang diberikan itu kan Bawaslu hanya merekomendasikan terhadap pejabat pembina kepegawaian setempat, kira-kira. Nah, itulah yang kemudian publik bertanya, kok agak nggak masuk akal begitu. Artinya apa? Ketika misalkan di rejim pemilihan misalnya, kalau di rejim pemilu kemungkinannya sangat kecil ya, tapi di rejim pemilihan biasanya di mana calon petahana misalkan mempergunakan instrumen ASN begitu ya untuk melakukan pemenangan, sementara di undang-undang pemilihan kita kan kepala daerah yang akan mencalonkan diri itu dia cuti saat pendaftaran. Dia kan tidak berhenti cuti masa kampanye ya, cuti masa kampanye hanya pada saat kampanye dia berhenti sebagai bupati.
Tapi sisi lain jabatannya kan masih. Ketika kemudian ASN-nya melanggar, terus kemudian diproses oleh Bawaslu dan ditentukan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran, rekomendasi Bawaslu kepada pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan sanksi. Nah, ini apakah tidak ada apa namanya konflik kepentingan begitu? Nah, untuk memberikan efek jerak terhadap ASN itu sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan Bawaslu, Mbak Agi? Ya, jadi kayaknya Mas Irwan ini sudah cocok di penanganan pelanggaran sepertinya, karena sebenarnya sudah mendalami gitu jenis-jenisnya gitu. Salah satunya ya pelanggaran netralitas ASN. Nah, ini tantangan juga yang dihadapi oleh Bawaslu ya. Jadi pelanggaran netralitas ASN itu memang Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan proses penanganannya. Bawaslu apabila ada laporan terkait dengan netralitas ASN, Bawaslu bisa memproses. Namun kemudian hasil akhirnya itu kan rekomendasi ya. Yang seperti Mas Irwan sampaikan, rekomendasinya itu ke pejabat pembina kepegawaian. Dulu sebelum KASN ditiadakan itu KASN. Jadi ada namanya Komisi Aparatur Sipil Negara. Intinya seperti polisinya ASN gitu. Dalam artian yang etiknya lah, etik terkait dengan ASN. Nah, pada saat ada komisi ASN, seluruh proses pengkajian itu kemudian kita lewat KSN terlebih dahulu sebelum kemudian disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaiannya. Nah, sekarang itu di pemilihan saya alami ya, maksudnya selama proses penanganan pelanggaran di Bawaslu selama ini itu kita mengalami sedikit kemunduran karena prosesnya tersebut langsung disampaikan ke BKN. Nah, BKN sendiri load pekerjaannya kan besar. Kemudian sistem juga belum mumpuni gitu, Mas Irwan. Jadi untuk pelanggaran-pelanggaran kategori netralitas ASN itu kan untuk menentukan sanksi yang tepat itu kan pasti akan ada pengkajian juga kan di mana di KSN atau kalau dalam hal ini ada BKN, kemudian untuk pejabat pembina kepegawaiannya untuk memberikan porsi sanksi disiplin ringan, berat atau segala macam teguran. Nah, dalam hal itu kemudian kita juga kehilangan kesempatan untuk mengetahui atau mengawasi tindak lanjut dari putusan tersebut atau keputusan yang dihasilkan oleh pejabat tersebut karena porsi kita hanya merekomendasikan. Nah, kemudian tapi apakah Bawaslu kemudian tidak punya kewenangan mengawal sebetulnya? Kita punya kewenangan. Jadi tugas dan wewenang itu salah satu yang tadi saya sampaikan di awal di pasal 93 Undang-Undang 7 itu disampaikan bahwa kita mengawasi keputusan atau rekomendasi. Harusnya terkait dengan terkait dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian ini kita harus follow up. Kita harus tanyakan apakah memang diberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi yang kita sampaikan. Pemberian seperti yang saya sampaikan, kita hanya memberikan rekomendasi bahwa memang terbukti ada pelanggaran netralitas ASN, tapi kemudian untuk besaran sanksi itu kategori atau ranahnya dalam hal ini pejabat pembina kepegawaian untuk apakah disiplin ringan segala macam. Keterkaitan dengan konflik kepentingan, nah saya rasa itu sangat terkait ya, karena erat kaitannya kan mobilisasi yang dilakukan oleh pejabat yang punya kewenangan ini gitu, yang punya wewenang ini kan tidak kita pungkiri itu berkaitan dengan kepentingannya juga gitu ya. Tapi menurut saya sejauh proses-proses saat ini saya rasa secara halus memang akan ada berkaitan gitu Mas. Tapi untuk efek jera, maksudnya untuk memberikan efek jera atau bagi ASN pada khususnya ya, ini tentunya berdampak sih karena ternyata jika ASN terlibat dalam hal kepentingan politik atau pemilu ya, dalam hal ini pemilu memberikan keputusan yang menguntungkan atau merugikan atau tindakan bagi salah satu peserta pemilu. Nah, ini selain ada sanksi pidana, ada sanksi administrasi, kemudian yang sanksi untuk si ASN tersebut. Nah, itu akan tercatat
Jadi ada satu aplikasinya yang saat ini mungkin terus diupdate ya. Jadi kalau kita nyari NIP-nya itu tercatat dia sudah pernah terkena sanksi apa dan apa. Nah, menurut saya itu salah satu terlepas dari kepentingan dan segala macam, tapi bagi individu yang melakukan pelanggaran tersebut itu Tercatat. ya tercatat gitu. Maksudnya punya ya efek Efeknya. lumayan gitu. Harusnya memang begitu. Dulu di Pandeglang Mbak Gigi memang pernah ada punya pengalaman. Kita merekomendasikan menentukan bahwa seorang ASN melakukan pelanggaran. Betul. Terus kemudian ke KASN waktu itu melakukan rekomendasi. KASN memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian untuk memberikan sanksi. Dan sanksinya itu berupa penurunan pangkat apa gimana? Yang jelas ada sanksinya. Nah, kemudian sebetulnya dia sudah mau memasuki usia pensiun. Iya, betul. Nah, ketika dia mau mengajukan pensiun karena terkendala sanksi yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian itu agak kerepotan. Jadi sebetulnya sanksi yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian juga sebetulnya ada efek sebetulnya. Iya, ada efek bagi individu dan bagi teman-teman yang lain dan lembaga itu pasti juga akan berdampak juga. Saya sebetulnya ya lebih tertarik membahas soal apa yang mungkin bisa dilaporkan oleh publik sebagai sebuah laporan dibanding sebuah temuan. Jadi kalau netralitas ASN, terus kemudian netralitas kepala desa, ini yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang lainnya ya. Kalau misalkan ASN ya berarti melanggar undang-undang ASN. Kepala desa melanggar undang-undang desa misalkan terkait dengan perangkat desa dan lain sebagainya. Nah, yang paling populer di kita itu kan hanya pelanggaran-pelanggaran itu saja, seperti misalkan money politik. Betul. Di Pandeglang terakhir, ini kan kita menangani dugaan pelanggaran money politik yang dilakukan oleh salah satu paslon gitu ya, salah satu paslon. Dan ternyata tidak sederhana proses penanganan pelanggarannya. Betul. Karena money politik itu adalah dugaan pelanggarannya adalah dugaan pelanggaran pidana yang harus kemudian dibahas oleh 3 lembaga begitu, Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Nah, berkaca dari kasus itu banyak publik yang kemudian menilai kinerja Bawaslu itu dianggap kurang begitu, karena sudah terbukti jelas videonya ada membagi-bagikan uang, tapi kemudian sanksinya tidak ada. Nah, bahkan di sidang Mahkamah Konstitusi yang kemarin itu Pak Korbit Hukum menyampaikan di depan majelis bahwa sebetulnya Bawaslu sudah menyatakan itu sebagai sebuah pelanggaran. Kemudian karena kemudian keputusan pleno 3 lembaga itu menyatakan itu bukan pelanggaran yang harus kemudian ditindaklanjuti. Nah, ini ada dissenting opinion. Nah, ini yang publik tidak tahu begitu. Nah, sebetulnya bukan fungsi ya. Mana lebih kuat antara keputusan Bawaslu atau misalkan begini. Saya hanya ingin mentransformasikan ini kepada publik bahwa sebetulnya kita kan yang menangani proses penanganan pelanggaran. Menurut kita itu adalah pelanggaran. Menurut Undang-Undang 7 misalkan. Atau menurut Undang-Undang Pilkada misalkan. Nah, tapi kemudian karena cara pandang 2 lembaga lain misalkan, karena buktinya harus jelas, otentik dan lain sebagainya, menurut 2 lembaga ini, ini tidak otentik, karena berupa video dan lain sebagainya misalkan. Nah, sebetulnya harusnya mana sih yang lebih kuat di 3 lembaga yang tergabung ini supaya tidak ada lagi tarik-tarikan gitu, karena di beberapa daerah juga mungkin 3 lembaga ini menentukannya dengan pandangan hukum masing-masing. Bagaimana Bu Gigi lihat itu? Nah, karena kita beranjak ke pelanggaran tadi, kita beranjak membahas tentang pelanggaran hukum lainnya. Saat ini kita pertanyaan terkait dengan pidana ya, pidana. Bawaslu punya kewenangan untuk memproses penanganan pelanggaran tindak pidana. Tindak pidana itu diproses
dengan 3 unsur lembaga yang tadi Mas Irwan sampaikan, supaya masyarakat juga tahu ya, pidana itu nggak sesimpel proses penanganan itu dilakukan ditangani oleh 3 unsur yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu. Ada unsur Bawaslu, ada unsur kepolisian dan unsur kejaksaan, masing-masing sesuai dengan tingkatan baik itu di RI, provinsi, kabupaten kota, sampai kabupaten kota saja. Nah, dalam proses penanganan pelanggaran itu, jika kemudian laporan tersebut saya ngambil dari proses dari awal ya, proses ketika masyarakat kemudian melaporkan dugaan tindak pidana berupa money politik gitu, dugaan pembagian atau pemberian politik uang, disampaikan ke Bawaslu. Bawaslu kemudian melakukan kajian awal. Jika kemudian syarat formil material terpenuhi, lalu dilakukan kajian awal. Nah, setelah kajian awal, ternyata memang dari kajian tersebut dugaan jenis pelanggarannya adalah tindak pidana. Pada saat itu juga kita 1 kali 24 jam berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk mereka mendampingi proses penanganan pelanggaran pidana. Nah, setelah itu kan kita pasti akan menentukan proses pengkajian selanjutnya, itu klarifikasi, memanggil orang-orang yang terkait atau diduga, baik itu para pihak yang ada kaitannya dengan laporan atau dugaan tersebut. Nah, setelah itu dalam prosesnya kita selalu dibersamai ya sama kepolisian, oleh penyidik Gakumdu dari kepolisian. Kemudian di tahapan ini ketika selesai klarifikasi, bahkan sebelum kajian pun saya mundur, itu kita lakukan pembahasan awal. Kalau di kita namanya pembahasan Gakumdu. Nah, pembahasan Gakumdu untuk menentukan apakah unsur-unsurnya terpenuhi. Pengenaan pasal yang diminta ataupun yang kita kaji itu tuh terpenuhi. Unsur material, formil, unsur-unsur syarat-syaratnya terpenuhi. Terus kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan bagaimana hasil klarifikasi yang setelah pemanggilan orang-orang tersebut. Pembahasan Gakumdu, kemudian setelah itu jelas di dalam jadi memang ketentuan besar kan Undang-Undang Pemilu. Ada Perbawaslu yang mengatur khusus ya, Perbawaslu Sentra Gakumdu. Nah, Perber namanya, peraturan bersama kalau kita, bukan Perbawaslu, peraturan bersama Sentra Gakumdu. 3 lembaga ini itu menentukan bahwasanya pada saat pembahasan pertama, kedua yang ada di pembahasan unsur Bawaslu, itu pengambilan keputusannya dilakukan dalam forum pleno. Nah, diartikan kan forum pleno ini berarti forum pimpinan ya, pimpinan kita. Setelah kita lakukan kajian sedemikian rupa untuk diputuskan apakah dugaan pelanggaran ini memenuhi unsur tindak pidana pemilu dan bisa diteruskan ke tahapan selanjutnya, penyidikan. Tahapan selanjutnya itu adalah penyidikan. Nah, inilah yang kemudian cukup disalahartikan ya dari beberapa yang tadi Mas Irwan sampaikan, bahwasanya memang masyarakat menyampaikan Bawaslu menurut kita itu terbukti pidana, tapi kemudian setelah kita lakukan penerusan ini kan ke penyidikan ya. Nah, ranah kepolisian untuk membuktikan selanjutnya dari hasil kajian Bawaslu, karena kita di Bawaslu tidak punya kewenangan unsur memaksa, kita tidak punya kewenangan untuk unsur menyita jika ada barang dugaan pelanggaran atau uang gitu, misalkan politik uang. Nah, hal ini kemudian itu masuk ranahnya kepolisian untuk melakukan banyak pendalaman dari kajian Bawaslu karena keterbatasan wewenang yang kita miliki. Nah, itu kepolisian yang kemudian misalkan menentukan bukti forensik gitu kan, ada pemeriksaan forensik digital gitu-gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya, dan kemudian pemanggilan kepada pihak-pihak yang kita temui ya Mas ya, pihak-pihak yang nggak mau ketika dipanggil Bawaslu nggak mau hadir, tapi ketika di kepolisian mungkin ada unsur pemaksaan gitu ya, maksudnya lebih ya kita pahami ya, maksudnya hierarkis aparat penegak hukum gitu, jadi kan masyarakat cukup takut gitu ya, maksudku dalam artian para pihak gitu kan. Nah, kemudian pemanggilan tersebut, nah dalam proses tersebut pembahasan dilakukan oleh kepolisian yang turut mengundang Bawaslu dan Kejaksaan. Nah, disinilah kemudian harusnya kita pada konteks unsur normatifnya itu kalau pemenuhan unsur-unsur sudah terpenuhi, kemudian sudah dilakukan pengkajian segala macam, ya
harusnya memberikan apa ya, memberikan satu kesimpulan bahwa ini terbukti tindak pidana. Tapi memang ada unsur-unsur lainnya atau faktor-faktor lainnya yang membuat itu tidak terpenuhi menurut pandangan dari persepsi kepolisian gitu ataupun kejaksaan. Nah, kita bisa ya karena ada 3 lembaga, maksudnya yang berbeda dan kita juga pahami akhirnya ya kita dihadirkan untuk miliki satu pandangan gitu ke depan, tapi tetap aja tidak bisa dipungkiri ada faktor-faktor lainnya yang kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya unsur pidana dari sisi kaca kepolisian. Nah, hal ini yang kemudian nanti ada SP3 ya untuk mengembalikan proses atau penghentian proses penyidikan dan kemudian selesai gitu kan. Nah, inilah yang kemudian menurut masyarakat bahwa kenapa tidak berarti Bawaslu tidak punya efek, tidak bisa menghasilkan keputusan ya atau rekomendasi skala yang benar-benar menjerat gitu. Karena kan memang fungsinya kita di Bawaslu itu kan pengawasan, ya ada penanganan pelanggaran. Kita sudah pastikan melalui kajian dan wewenang yang kita miliki untuk meneruskan itu ke penyidikan dalam hal ini kepolisian dengan segenap kewenangan yang dimiliki gitu. Tapi menurut saya ini bukan hal yang menghambat ya. Nanti ke depannya mungkin akan ada, apalagi nanti pemilu berikutnya kan kita nunggu undang-undang baru nih, Mas. Kita berharapnya kesesuaian antara regulasi pemilu dan undang-undang pemilihan itu bisa sejalan ya. Terus kemudian instrumen-instrumen Bawaslu lebih diperkuat dalam hal misalkan bisa jadi nanti dalam proses penanganan pelanggaran pidana itu semua diserahkan kepada Bawaslu. Saat ini kan Bawaslu maksudnya tergabung dalam Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan. Tapi untuk menentukan bahwa lembaga lainnya gitu, aparat penegak hukum lainnya itu memastikan meng-approve gitu dari hasil kajian kita. Ini kan namanya perkembangan ke depan kita tidak tahu ya. Tapi salah satu menurut saya kan kehadiran Gakumdu ini cukup memberikan kepastian lah bagi masyarakat ya untuk bahwa laporan-laporan yang mereka sampaikan itu ditindak. Kemudian bahwa kerja-kerja itu dilakukan, tapi memang tugas kita berat gitu untuk mensosialisasikan bahwa hal ini kami lakukan, hal ini kita lakukan gitu. Jadi saya hanya membaca keresahan publik saja sebetulnya, ya, karena betul. Bagi masyarakat kan ketika misalkan melihat yang dilihat oleh mata mereka gitu ya, dengan mata telanjang, oh ini pelanggaran, tanpa ada kajian seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ada bukti forensik dan lain sebagainya, misalkan terkait dengan videonya apakah otentik atau tidak, terus dilakukan dalam keadaan apa, itu yang publik sebetulnya tidak tahu. Nah, keinginan publik kan yang menangani pelanggaran itu kan Bawaslu, ya Anda harus menangani ini dengan baik. Sebetulnya dalam prosesnya kita juga dalam pidana misalkan, itu kan tidak bisa menyangsi secara langsung sama halnya dengan pelanggaran undang-undang lainnya. Kita bisa menentukan itu sebuah pelanggaran misalkan menurut aturan kita, aturan pemilu misalkan. Tapi yang memberikan sanksi tadi itu ASN misalnya, ya pejabat pembina kepegawaiannya. Terus kemudian kalau pelanggaran pidana misalnya karena kita tidak punya basic hukum gitu ya, hukum formil gitu, ya, betul. Karena yang punya kewenangan menghukum itu adalah aparat penegak hukum, ya kita rekomendasikan ke penegak hukum, tapi tidak ada di dalamnya kan gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran seolah-olah tidak ditindak, percayalah bahwa maksudnya Bawaslu sudah melakukan hal sesuai dengan kewenangannya, walaupun mungkin hasilnya tidak memuaskan hasrat publik gitu kira-kira, karena kembali ke hasrat publik itu kan cenderung subjektif sebetulnya, karena dalam sebuah pemilihan pasti ada kepentingan di sana, kira-kira begitu. Itu yang kemudian membuat suasananya menjadi gaduh, betul, politis dan lain sebagainya. Betul.
hanya ingin mempertegas soal itu aja sebetulnya begini. Ini juga jadi sarana edukasi kita ya, maksudnya dengan pada saat non-tahapan ini kita lakukan hal seperti ini, kita mengedukasi atau mensosialisasikan bahwa memang tugas dan wewenang Bawaslu demikian. Kemudian kita mengajak masyarakat terhadap hal-hal yang kita buka ini, mengajak masyarakat untuk tidak apatis gitu dalam melapor, melakukan pengawasan yang kita sebut pengawasan partisipatif gitu kan. Jadi tidak hanya memastikan bahwa kita punya hak pilih, tapi kemudian kita juga punya konsentrasi atau kecemasan, kekhawatiran gitu dengan demokrasi ini, dengan salah satunya adalah ya turut mengawasi proses tahapan yang berjalan, ataupun jika kemudian ada dugaan pelanggaran berani melapor. Nah, itu tantangan juga untuk kita dan semua gitu. Ya, saya sebetulnya sudah dikasih skrip, cuman saya agak lompat-lompat ini. Iya, nggak apa-apa lagi. Contoh misalkan gini, masyarakat untuk melaporkan itu kadang-kadang tidak cukup keberanian untuk melaporkan. Betul. Salah satu faktornya adalah ketika misalnya apakah sebuah laporan itu kita kan menuntut pelapor itu untuk memenuhi syarat formil dan material. Betul. Syarat formilnya itu adalah seperti identitas pelapor dan sebagainya, apakah dia kategori bisa kategori pihak yang dapat melaporkan atau tidak gitu. Terus ada juga syarat material. Syarat materialnya itu apa yang dilaporkan. Nah, apakah dalam pembuktian misalkan si pelapor harus sudah membawa seluruh dokumen atau bukti yang dilihat, didengar, atau memang hanya cukup kira-kira misalnya saya sebagai masyarakat, terus kemudian saya melihat ada tim kampanye yang sedang membagikan uang. Saya tidak tahu nama orang yang sedang membagikan uang itu, tapi saya lihat si A, si B, si C menerima uang dari orang tersebut. Nah, untuk melaporkan itu ke Bawaslu yang dituntut untuk memenuhi syarat formil dan material, apakah saya harus kemudian apa saja sih yang perlu saya bawa, siapkan sebagai seorang pelapor, dan apakah misalkan saya dituntut untuk menghadirkan saksi begitu, saksinya apakah dibebankan ke si pelapor? Ya, Anda lapor, saksinya siapa? Oh, saksinya ke sini, hadirkan. Kalau nggak bisa dihadirkan, enggak kami tindak misalkan. Apakah begitu prosesnya? Apa bagaimana? Jadi untuk kalau masyarakat mau melapor itu kan harus terpenuhi syarat formil dan material. Ini kita sampaikan. Syarat formil itu apa saja? Tadi yang sudah disampaikan, identitas pelapor, nama, alamat gitu. Terus kemudian pihak terlapor. Pihak terlapor ini adalah orang yang diduga melakukan pelanggaran. Tadi misalkan tim kampanye A, B, C gitu. Atau kemudian terus ya itu salah satu tim kampanye. Mungkin ya bisa banyak kita menemukan salah satu laporan yang kemudian tidak mengetahui itu namanya siapa, tapi penguraian ketika menyampaikan laporan itu hanya tim kampanye saja gitu. Terus kemudian pihak terlapor sudah, terus yang terakhir itu adalah waktu penyampaian. Nah, waktu penyampaian ketika diketahui itu tidak melebihi 7 hari. Jadi ada ketentuannya, waktu penyampaian laporan itu adalah 7 hari ketika sejak diketahui dugaan pelanggaran tersebut. Jadi kalau misalnya sebulan yang lalu baru lapor misalkan, itu sudah tidak termasuk. Nah, jadi memang disinilah gitu ya fungsinya Bawaslu melakukan kajian yang dibutuhkan. Jadi kita harus meyakinkan apakah pelapor tersebut mengetahui kejadian tersebut 1 bulan yang lalu tapi baru melaporkan, atau memang kejadian 1 bulan lalu baru dilaporkan pada saat ini gitu. Nah, itu yang menurut ketentuan waktu diketahuinya itulah 7 hari semenjak diketahui dugaan pelanggaran. Diketahui. Sejak kejadiannya berlangsung. Bukan, 7 hari sejak diketahui. Seandainya misalkan terjadi pelanggaran di tanggal 1. Saya mengetahui bahwa ada kejadian tersebut di tanggal 14. Artinya sudah 14 hari dari kejadian itu. Saya baru tahu, tapi saya masih bisa melaporkan berarti kan? Iya, kalau sebenarnya kan kita inginkan ketentuan norma memang demikian ya, 7 hari setelah diketahui, sejak diketahui pelanggaran tersebut. Nah, kita sebenarnya dari kajian kita akan bisa menilai apakah memang pelapor tersebut mengetahui pada saat kejadian tersebut atau memang baru melapor pada saat itu terjadi. Cuma kan memang karena kita mengacu pada peraturan ya, kita ikut
7 hari sejak diketahui gitu kan, diketahui oleh si pelapor. Itu untuk 3 syarat formil. Selanjutnya untuk syarat material tadi ada lokus, tempus. Lokus itu lokasi, tempus itu tempat. Jadi ada lokasi kejadiannya di mana, tempatnya di mana gitu. Lokus tempat, tempus itu waktu ya. Jadi waktu kejadiannya itu kapan? Itu juga harus dijabarkan dalam ketika mau menyampaikan laporan. Kemudian setelah itu ada uraian kejadian. Dan uraian kejadian itu ya 5W1H lah. Itu harus tahu di mana, tempat, apa, siapa, bagaimana. Dan selanjutnya yang terakhir adalah bukti. Nah, jadi syarat material yang harus dipenuhi selanjutnya yang terakhir itu adalah bukti. Jadi bukti sekurang-kurangnya dokumentasi, foto kah, video kah, ataupun mungkin dokumen-dokumen berkas-berkas yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut gitu. Tidak sedikit juga yang menyampaikan ini apa Mas, bahan kampanye ya, salah satu ya kalau ada pelanggaran kampanye, bahkan uang gitu. Nah itu kan disebut dengan bukti. Nah syarat formil material ini merupakan yang harus dipenuhi oleh pelapor jika melapor. Namun dalam prakteknya tentu ada beberapa yang tidak terpenuhi ya. Kalau misalkan tadi ada syarat formil. Syarat formil ini syarat yang wajib ya, maksudnya haruslah dipenuhi. Syarat material yang sering terjadi itu syarat material yang tidak terpenuhi, misalkan uraiannya nggak tahu, apa lokusnya nggak tahu. Nah, jika hal ini terjadi, sebenarnya Bawaslu tidak kemudian membuang laporan tersebut, itu bisa dijadikan informasi awal, kemudian dilakukan penelusuran. Jadi posisinya Bawaslu yang menjadikan itu temuan. Nah, jadi temuan itu nggak cuma hasil pengawasan, tapi ada juga yang untuk diproses pelanggaran ketika salah satu laporan tersebut ternyata tidak terpenuhi syarat formil, namun materialnya bagus nih, maksudnya materialnya dirasa setelah dikaji ternyata terpenuhi informasi segala sesuatunya, buktinya juga oke gitu, tapi memang mungkin kendala nanti pelapornya takut gitu mungkin, atau ya intinya dia tidak memperpanjang lah laporan tersebut, tidak memproses laporan tersebut sampai itu. Nah kita bisa lakukan proses menjadikan itu informasi awal, dilakukan telusuran dan dijadikan temuan untuk kita lakukan proses penanganan. Jadi kita sebagai penemu dugaan itu gitu. Terus kemudian kategorinya laporan ya saya pahami juga mungkin tadi yang Mas Irwan sampaikan, pelapor sendiri itu pun sebenarnya ada kecenderungan untuk takut ya melapor gitu. Nah, saya berharap ya nanti ke depannya, apalagi kita sekarang udah ada KUHAP ya, KUHAP, bukan KUHAP podcast ya, ya tapi KUHAP ya, hukum acara baru, kitab hukum acara pidana yang baru. Salah satunya adalah mungkin itu bisa diinternalisasikan ke proses penanganan tindak pidana di Bawaslu. Salah satunya adalah menjamin perlindungan saksi dan korban. Nah, dalam hal ini jika pelapor, nah saya sih berharap itu akan jadi instrumen untuk jadi masyarakat nggak takut gitu kalau untuk melaporkan, bahkan dengan keterbatasan informasi yang mereka miliki gitu, karena kan apalagi di daerah lokal, politik lokal lah ya, maksudnya itu juga ditemukan mungkin di Pandeglang juga ada, di kabupaten dan daerah lainnya itu masyarakat yang takut untuk melapor. Nah, ada instrumen KUHAP yang mungkin nanti bisa diterapkan atau diimplementasikan ke pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana. Nah, itu untuk ada perlindungan saksi dan korban, atau dalam hari ini adalah pelapor gitu maksud saya, karena posisi mereka adalah posisi yang mereka berani gitu kan, nggak dibutuhkan keberanian yang kuat juga untuk melakukan laporan gitu dari sisi masyarakat ya, karena pelapor kan WNI gitu sih Mas. Biasanya memang masyarakat melaporkan itu bukan, dia tidak memiliki kekhawatiran ada intimidasi atau kemudian dilaporkan balik gitu, misalnya. Sebetulnya kekhawatirannya bukan itu, karena biasanya di politik lokal itu hanya soal, misalnya ini hanya contoh saja, masyarakat kan tidak akan pernah berani melaporkan kepala desanya sendiri kalau kemudian tidak ada
kepentingan politik yang lain. Biasanya kan begitu. Apa kekhawatirannya? Ya namanya masyarakat dengan kepala desanya yang khawatir misalkan dipersulit untuk buat KTP lah, dipersulit untuk anu lah, daripada ribet misalnya lebih baik tidak melapor. Tapi saya menarik tadi sebetulnya kalaupun ada masyarakat yang melapor terus kemudian tidak memenuhi syarat formil dan material, itu kan bisa diambil oleh Bawaslu sebagai sebuah temuan. Artinya informasinya itu bukan sebagai laporan tapi informasi awal saja, gitu kan? Nah artinya saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa jangan takut melapor itu, ya selama informasi Anda akurat, kita bisa abaikan laporan, bukan abaikan ya, artinya tidak menangani itu sebagai sebuah laporan, tapi kami yang akan sebagai bertindak sebagai sebuah temuan, begitu memproses itu sebagai sebuah temuan. Nah, kita bicara soal kalau misalnya laporannya diterima, gitu, soal formil materialnya sudah cukup lengkap dan lain sebagainya misalnya. Nah, tahapan selanjutnya yang dilakukan Bawaslu yang masyarakat harus tahu itu apa sebetulnya? Nah, tadi menarik sedikit saya ambil ke belakang terkait dengan informasi ya. Jadi masyarakat kita pastikan kita berikan edukasi bahwasanya jika kemudian menemukan atau memberikan informasi. Jadi kita tuh saluran penyampaian informasi awal yang kategorinya informasi awal. Selain tadi ada sumber dugaan itu laporan dan temuan, itu ada informasi awal. Nah, informasi awal itu bisa menyampaikannya langsung datang ke sekretariat Bawaslu, kantor-kantornya. Nah, mungkin tidak akan secara gamblang saya mau melapor gitu, tapi saya mau menyampaikan informasi awal. Nah, Bawaslu punya instrumennya, ada formulir yang bisa, maksudnya secara administrasi ya, disampaikan apa informasinya gitu. Itu bisa kita kemudian kita proses gitu informasi awal tersebut. Kemudian ada juga informasi awal berasal dari sosial media, media-media kanal-kanal Bawaslu mungkin yang kemudian biasa nih masyarakat nge-DM gitu di Instagram, ada dugaan ini gitu. Nah, kita bisa lakukan tindak lanjut atau melakukan follow up terkait dengan itu gitu. Nah, terus kemudian ada juga melalui korespondensi surat gitu atau mengirimkan ke alamat email ataupun ke alamat Bawaslu. Nah, itu juga selain yang terakhir itu terkait dengan apabila ada syarat formil tidak terpenuhi tapi material bisa itu jadikan informasi awal lalu ditelusuri dan dijadikan temuan. Nah, itu adalah bahwa masyarakat sebenarnya sangat banyak ya, maksudnya saluran-saluran untuk menyampaikan gitu, kalaupun memang tidak mau pelapor gitu, identitasnya tidak mau diketahui gitu kan, karena tadi ada ketakutan itu gitu, nanti saya laporin Pak RT atau Pak Camat, Kades atau apa, nanti kita bahaya, dipersulit ya. Ya ibaratnya jadi bukan ghostwriter ya, whistleblower-nya mungkin ya, tapi dalam artian ya informasi itu pastinya harus akurat. Dan kita, tadi Mas Irwan bertanya, apa sih yang dilakukan Bawaslu setelah kemudian laporan tersebut gitu. Nah, kita di Bawaslu tadi baik itu pelanggaran pidana, etik maupun pelanggaran hukum lainnya dan administrasi, setelah ditemukan setelah disampaikan laporan oleh masyarakat, kita lakukan kajian, Mas. Nah, namanya kajian awal. Nah, kajian awal ini 1 hari setelah proses laporan tersebut disampaikan. Kajian itu untuk menilai apakah jenis pelanggarannya apa, terpenuhinya unsur syarat material formil. Nah, di sana pada saat kajian itu bisa jadi, oh ternyata harus diperbaiki buktinya. Nah, kita di Bawaslu itu setelah kajian 1 hari akan sampaikan kepada pelapor untuk memperbaiki laporannya untuk memenuhi syarat yang kurang gitu. Misalnya buktinya tuh kan kalau bukti 3 rangkap ya Mas ya, 3 rangkap. Nah kadang cuman ngasih 1 gitu. Nah terus kemudian belum ada disampaikan di media penyimpanan karena biasanya kan suka video itu lewat WA. Nah kita memang kita sampaikan bahwa ya diharapkan gitu disimpan di dalam media penyimpanan gitu. Terus kemudian setelah diberikan penyampaian bahwa bukti-bukti tidak lengkap, 2 hari masyarakat tersebut atau pelapor memperbaiki laporannya. Nah, memperbaiki laporan untuk memenuhi syarat formil material tersebut. Maksudnya keterangan apa saja yang dibutuhkan gitu kan, yang menurut Bawaslu itu harus diperbaiki. Setelah 2 hari, kemudian kita lakukan kajian
lanjutan, dan terakhir kita pleno, Mas. Pleno itu pleno pimpinan ya, pimpinan Bawaslu untuk menentukan apakah ini bisa diproses. Setelah diproses, kita lakukan klarifikasi pemanggilan kepada para pihak, terus kemudian kajian, dan terakhir adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi penerusan apakah dia pidana yang ke Gakumdu, apakah dia etik kalau itu penyelenggara ke DKPP, ataupun dia itu pelanggaran hukum lainnya itu ke masing-masing instansinya gitu. Nah, Bang Gigi kan di kita ini ya mengulas di Bawaslu Provinsi Banten di penanganan pelanggaran sudah cukup lama ya. Nah, saya mau tahu aja sebetulnya tantangan yang sering dihadapi dalam proses penanganan pelanggaran Bawaslu itu apa sih sebenarnya? Tantangan utama adalah singkatnya proses penanganan pelanggaran ini. Nah, ya singkat adalah kan yang tadi saya bilang ada gap norma. Jadi di pemilu kita mengenal proses penanganan pelanggaran itu adalah 7 hari. 7 hari tapi harinya hari kerja ya. Hari kerja. Jadi laporan itu bisa diberikan atau disampaikan pada hari kerja. Nah, kemudian tapi apabila perlu pendalaman itu bisa ditambah harinya jadi 7 hari lagi. 7 plus 7 ada sekitar 14 hari. Nah, yang kemudian membuat kita cukup keteteran, kerepotan, riweuh itu adalah pada saat pemilihan, karena hari penanganannya itu adalah 1 kali 24 jam. Jadi nggak mau masyarakat ngelapor jam 10 malam, jam 12. Nah, hitungannya itu sudah 1 hari gitu. Dalam artian kita berkejaran dengan waktu. Nah, dan proses penanganan untuk pemilihan itu adalah 3 plus 2. 3 hari proses penanganan, 3 hari kerja ya. Sabtu Minggu mah libas semuanya itu, dan ditambah 2 hari kalau butuh pendalaman lebih lanjut. Nah, singkatnya waktu proses penanganan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri ya buat kita di Bawaslu ya, nggak cuma di Bawaslu Provinsi, bagaimana mengelola dan memanage ya, bagaimana menghadirkan para pihak. Di satu sisi kita harus lakukan klarifikasi, di satu sisi kita harus lakukan pengecekan, penelusuran, ataupun investigasi ke bawah gitu untuk memastikan TKP, kemudian pada saat yang bersamaan juga kita harus melakukan proses kajian, persiapan, dan segala macamnya. Nah, kerumitan-kerumitan itu yang sebenarnya juga menjadi salah satu, jika kemudian ditanya menurut sudut pandang Bawaslu ya Pak Bawaslu, tapi hal lainnya juga banyak gitu ya, tantangan yang lainnya seperti jadi norma, jadi aturan kita sendiri pun juga sebenarnya selain tadi yang aturan pelaksanaan hari penanganan, aturan terkait dengan sanksi. Sanksi itu kan sebenarnya kalau untuk di pemilu itu ada di Undang-Undang 7 itu keterangan sanksi terkait dengan pemidanaan itu ada sekitar 67 pasal. Nah, itu semua juga sebenarnya ada beberapa kekosongan-kekosongan gitu. Tidak semua yang kemudian bisa diterapkan. Kemudian sanksi administratif yang juga sebenarnya kita bisa kombinasikan dengan pidana gitu. Jadi misalkan ASN sebenarnya dalam pemilihan misalkan ya Mas ya, ada ketentuan sanksi pemidanaan bahwa ASN tidak boleh memberikan atau keputusan tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, di satu sisi kita bisa melakukan pengenaan sanksi pidana, di sisi lainnya kita juga bisa melakukan pengenaan sanksi ke KSN etik, bukan etiknya maksudnya kode etik pegawai gitu ya ASN-nya. Nah, hal itu yang kemudian juga menjadi keribetan atau tantangan tersendiri. Di samping juga nanti jika kemudian penanganannya terkait pidana, kemudian ya perlu adanya keserasian atau kesamaan pandangan dengan penegak hukum, polisi, dan kejaksaan, terus kemudian proses-prosesnya. Jadi memang secara proses kita juga ingin sampaikan gitu dalam prosesnya itu kita ya bekerja dengan waktu, kerumitan-kerumitan yang kita hadapi, dinamika di lapangan gitu. Nah, itu juga yang perlu bukan minta permakluman ya, tapi ini untuk mengetahui gitu ya. Jadi sarana
kita memberikan edukasi ya juga gitu bahwasanya wah ini ya di samping kepentingan-kepentingan juga, maksudnya dalam artian ya hal-hal yang terkait misalkan mobilisasi ASN gitu. Nah itu kan juga ada hal-hal yang sebenarnya tidak terlihat, maksudnya kita nggak tahu nih, oh ternyata tapi sudah terjadi, cuma tidak bisa diimplementasikan dalam hal yang nyata gitu loh Mas. Itu kan Bawaslu untuk masuk ke sana kan perlu banyak hal gitu ya, maksudnya dokumen-dokumen pendukungnya, administrasi apakah benar gitu, apakah keterkaitan, nah pembuktian itu untuk menunjukkan bahwasanya memang petahana atau pejabat memang melakukan mobilisasi sehingga menguntungkan mereka sebagai peserta pemilu, nah itu juga salah satu tantangan tersendiri dalam pembuktiannya gitu. Jadi kalau tantangan yang biasa dihadapi soal waktu sebetulnya agak masuk akal karena memang tahapan pemilu kita juga kan berbatas waktu. Betul. Tahapan terus kemudian apalagi tahapan pemilu dan pemilihan kemarin yang serentakannya itu kan hampir ada. Iya bersamaan ya. Betul. Di akhir tahapan pemilu, di tahapan pilkada sudah mulai. Tambah lagi kemudian durasi penanganan pelanggarannya berbatas waktu. Nah, yang sering terjadi kemudian di Bawaslu Pandeglang juga proses penanganan pelanggaran juga dapat dilakukan oleh Panwaslu kecamatan, melakukan klarifikasi. Contoh misalnya ada tokoh-tokoh di kecamatan melakukan dugaan pelanggaran misalnya, untuk dilakukan klarifikasi di tingkat kecamatan, artinya seluruh instrumen pengawas dari tingkat kabupaten sampai kecamatan itu bisa dilibatkan dan punya kewenangan untuk melakukan itu. Jadi kadang-kadang begini Bu Gigi, di kecamatan itu tiba-tiba ada panwascam yang kemudian latar belakang personalnya gitu ya, bukan siapa-siapa, bukan pejabat dan lain sebagainya, tiba-tiba dia mendaftarkan diri menjadi panwascam, jadi lembaga di tingkat kecamatan gitu ya, untuk melakukan proses penanganan pelanggaran. Kadang-kadang panggilannya kan diabaikan gitu. Nah, jadi apakah kemudian panwascam itu kalau misalnya di daerahnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh politik misalnya, seperti apa yang terjadi saat pemilu di Kecamatan Koroncong misalkan, ada reses anggota DPR RI melakukan reses, tapi dalam resesnya itu membagikan yang dilarang lah kira-kira begitu. Nah, untuk melakukan proses penanganan pelanggaran di kabupaten, sementara waktu itu memang agak padat ya. Kita sudah melakukan beberapa banyak klarifikasi dan itu kita minta dilakukan di kecamatan. Sementara seorang anggota DPR RI dipanggil panwascam, kira-kira ada gap gitu. Ada gap. Nah, untuk biasanya kan ini sebagai tantangan ya, Kira-kira penyiasatannya seperti apa itu, Pak Gigi? Jadi memang salah satu contoh kasus itu kan memang ditemui nggak cuma di Pandeglang, bahkan di provinsi sendiri juga menemukan hal yang sama. Bahkan tingkatannya sebut kepala negara gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu, tentu terhadap kejadian tersebut kita kan sudah mengidentifikasikan dalam apakah ini kategorinya dugaan pelanggaran apa gitu. Biasanya sih kaitannya pidana ya Mas ya, pidana, atau kalau dalam hal ini pejabat negara mungkin pelanggaran hukum lainnya gitu ya. Maksudku yang kalau kemudian masuk unsur-unsurnya gitu. Nah, ini biasanya kami lakukan kolaborasi. Salah satunya adalah yang pertama, nah itulah kalau untuk pidana ada polisi dan kejaksaan. Nah, Gakumdu yang ikut turut membersamai kita dalam proses klarifikasi, pokoknya dalam proses kajian. Kemudian jika ini terjadi pada panwascam ya mungkin sebenarnya harusnya tidak ada gap ya, karena ini secara emosi saja, tapi secara kewenangan kan memang mereka atau teman-teman di jajaran kan punya kewenangan apalagi apabila kita sudah memberikan semacam mandat ya untuk mereka diperbantukan untuk melakukan proses penanganan pelanggaran dalam hal ini misalkan pidana, karena pidana kan teman-teman panwascam nggak bisa melakukan di kabupaten kota, kan ditarik kabupaten kota, tapi untuk proses klarifikasinya boleh langsung gitu kan teman-teman
penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan untuk ikut serta. Nah, kalau kami itu contohnya waktu itu di Pandeglang dan Lebak ya, jadi kasusnya, dan itu dilakukan klarifikasi dilakukan oleh teman-teman Pandeglang, teman-teman Lebak, tapi memang provinsi yang turut membersamai juga, tapi membutuhkan karena banyak yang diklarifikasi itu ada sekitar 68 orang sampai 70 orang karena kaitan dengan PKD ya, pengawas kelurahan desa yang kemudian kita tanyai satu persatu. Nah, itu kita bisa mintakan pendampingan dengan kepolisian dan kejaksaan. Baik itu kolaborasi antara Gakumdu provinsi maupun Gakumdu kabupaten kota. Terus kemudian untuk tantangan gap sendiri ya kadang perlu ada salah satu pendekatannya adalah Bawaslu RI atau Bawaslu provinsi yang turun dan ikut serta juga biasanya gitu. Ada kesulitan begitu untuk melakukan klarifikasi Panwascam melakukan klarifikasi terhadap pejabat negara setingkat nasional gitu, ya. Maka sebetulnya kita sudah melakukan undangan tentu penyampaian undangan klarifikasinya, pemanggilannya oleh Bawaslu Kabupaten bertempat di kecamatan. Yang proses klarifikasinya juga teman-teman kecamatan. Cuman karena proses mungkin ada pengabaian. Iya, pengabaian. Karena masa selevel luar dipanggil di kecamatan dan ditanya oleh ini gitu ya, tingkat kecamatan yang dia tadinya bukan siapa-siapa. Nah, terus kemudian akhirnya memang Bawaslu menarik itu ke kabupaten walaupun kondisi penanganan pelanggaran di tingkat kabupaten juga cukup padat waktu itu. Kira-kira begitu. Sebetulnya menarik, saya ingin lebih panjang berdiskusi dengan Bu Gigi sebetulnya. Kalau Mas Pursal mengizinkan, sebetulnya saya sedang seru. Nah, tapi rasanya kita perlu akhiri Bu Gigi, karena tidak juga bisa terlalu panjang. Kita menyesuaikan durasi waktu, tapi saya ingin mendengar Bu Gigi menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang terkait dengan pesan-pesan apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk turut serta membantu proses demokrasi kita agar lebih baik, pemilu kita ke depan semakin berkualitas, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas Irwan. Sebenarnya waktunya kita pengen lama ya. Mungkin akan ada sesi-sesi atau seri-seri berikutnya yang fokus pada proses-proses pelanggaran atau penegakan hukum pemilu. Nah, satu hal yang ingin saya sebagai agen juga ya, agen perubahan dalam artian pengawas pemilu gitu. Kita ingin masyarakat terlibat aktif. Yang kita kenal dengan pengawasan partisipatif. Jadi yang tadi saya sampaikan tidak hanya memastikan hak pilih, tapi juga turut mengawasi setiap tahapan. Pada saat ini tahapan apa? Nah, masyarakat bisa memberikan informasinya, keterlibatannya, keikutsertaannya dengan ikut turut mengawasi. Dan juga keberanian untuk lapor. Jadi paling penting itu adalah lapor, sampaikan kepada Bawaslu. Kemudian yang paling penting itu tolak politik uang. Itu sih yang paling penting. Gimana caranya kita menjaga integritas dan demokrasi yang sesuai diinginkan oleh masyarakat adalah tentunya harus bersama-sama dengan pengawas penyelenggara, karena untuk terwujudnya demokrasi nggak cuma kerja pejabat, tidak cuma kerja pengawas penyelenggara peserta, tapi juga masyarakat yang turut memilih untuk menentukan pilihan demokrasi masa depan. Itu sih. Terima kasih Bu. Jadi kalau saya ingat, kita kan menghabiskan uang negara triliunan untuk sebuah pemilu gitu. Kalau pemilu kita tidak berkualitas, terus kemudian hasil pemilunya tidak legitimate, akan sia-sia uang triliunan itu, kira-kira begitu kan. Nah, untuk mencapai pemilu yang berkualitas, untuk mencapai hasil pemilu yang legitimate begitu, maka turut serta masyarakat itu penting, karena Bawaslu ya personilnya terbatas, hanya beberapa orang di tingkat RI, terus kemudian di tingkat kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan tentu saja terbatas. Sementara pelanggaran pemilu itu bisa banyak terjadi, mengingat peserta pemilu kita juga sangat banyak di setiap dapil, calon DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, gitu ya, terus kemudian DPD, ada berapa orang, Betul. tingkat kabupaten saja 50 orang Rame. kursinya.
Kalau partai politiknya ada 17 kali 50 misalkan. Itu untuk calon DPRD kabupaten, belum yang provinsi 100 orang kali partai politik. Artinya banyak yang diawasi, oleh karenanya Bawaslu tadi yang disampaikan oleh Bu Gigi ingin masyarakat turut serta mengawasi begitu untuk menjamin kualitas pemilu kita menjadi lebih baik. Baik, saya akhiri Bu Gigi. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami mengucapkan banyak terima kasih ke Bawaslu Provinsi Banten, kepada Bu Gigi menyampaikan transformasi informasi terus kemudian pembelajaran terhadap publik agar hari-hari kita ke depan pemilu-pemilu kita menjadi lebih baik. Saya Iwan Hermawan undur diri akhirnya.